pada episode kali ini kita sangat senang sekali karena kita kedatangan tamu yang spesial. Ini narasumber yang sangat spesial. Jadi teman-teman semua harus tahu, harus kenal sama senior kita, anak Turki, alumni Turki dan masih anak Turki. Ini dia Kak Erza. Yeay. Dadah dulu sama Sobat Misafir. Hai Sobat Misafir. Halo. Halo. Perkenalan sedikit, jadi Kak Erza ini alumni dari Bolu Aban Baysal University jurusan Food Engineering S1-nya, dan sekarang masih mahasiswi S2 di Istanbul Teknik University. Wow, jurusan Food Engineering juga. Masya Allah. Gimana, sehat Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nggak sabar buat wawancara. Gimana sih bisa S1 di sana, lulus S2 di Istanbul Teknik? Silahkan Kerza, singkat penjelasan gimana pengalaman Kerza selama S1 S2 di sana. Pengalamannya cukup banyak ya. Panjang ya. Panjang sih ya. Dulu masuk pakai jalur berkas atau ujian atau beasiswa? Semua ujian udah dicoba. Serius li? Ya, betul banget. Wow. Dari mulai SIT itu udah coba. Okay. YOS juga. YOS-nya tuh nggak usah ada 2 waktu itu. Ada EU YOS sama Kocaeli YOS. Oh iya. Dulu masih tiap univ menyelenggarakan YOS ya. Ya, belum ada Tereos dulu. Belum ada Tereos. Ya, betul. Terus waktu itu sempat di Sakarya dulu untuk 1 tahun Tomer. Oke. Habis itu pindah ke Bolu. Itu di sana selama 4 tahun 5 tahun. Iya, di sana jurusannya ya teknik pangan. Teknik pangan, food engineering. Iya, full bahasa Turki juga. Full bahasa Turki. Itu tuh yang bikin kayak Jadi food engineering ini juga termasuk jurusan favorit karena banyak banget anak Misafir tuh yang pengen dapat teknik pangan. Iya betul. Betul ya Kak. Ya. Di Turki juga termasuk ya? Iya, termasuk banyak ya. Iya, banyak banget. Karena emang belajarnya seimbang sih, kimia sama fisika. Karena kebetulan teknik pangan itu dia masuk ke teknik banget. Jadi emang fakultas teknik. Dan di fakultas teknik itu kita belajar kayak anak teknik pada umumnya. Tapi kimia tetap dapat karena pangan. Oh iya. Itu sih bedanya sama yang di Indo kayaknya. Indo kan lebih teknologi, di sana lebih ke teknik. Emang background sebelumnya di fokusnya di pangan? Kayak minatnya, pengennya, cita-citanya dan lain sebagainya. Lebih ke ini dalam sih sebenarnya ya. Coba kita penasaran ini. Jadi singkat. Gak apa-apa, santai ya. Iya. Jadi kalau misalkan untuk background sendiri, emang dari keluarga ada background pangan. Dan setelah itu kebetulan di Turki teknik pangannya juga dihitung bagus. Ya. Ya, itu salah satu kayak teknik industri, teknik pangan, elektro. Tuh 3 itu yang lumayan. Terus teknik pangan juga waktu itu masuknya juga mudah. Kebetulan dari univ yang dulu. Udah gara-gara itu jadi masuk ke Bolu, tapi waktu itu masih jalur berkas masuknya. Jadi aku udah coba beberapa tes ujian gitu, YOS sama SIT tadi, tapi masuk ke jalur berkas. Itu lucu juga sih. Lucu juga ya. Capek-capek ya. Tapi nggak apa, jadi punya banyak teman kan. Iya, benar-benar banyak pengalaman. Banyak nyoba-nyobanya sih. Terus di Bolu sendiri 5 tahun, dan selama 5 tahun itu sempet juga Erasmus selama 6 bulan ke Jordan, terus 3 bulan ke Hungaria, dan juga sempet winter school. Jadi winter schoolnya itu waktu itu di Belanda. Nah itu tuh dipilih 50 anak dari 5 benua. 5 anak aja, dan itu diselenggarakan itu di univ yang sangat bagus, kayak IPB-nya dunia gitu. Jadi rame banget itu pendaftarnya Kak. Jadi pada waktu itu teman-teman aku yang kesana aja, yang kita ngumpul 50 anak itu udah terpilih, itu tuh ada 5 benua tuh ada. Serius. Indonesianya berapa? Indonesianya 0. Cuma aku sih, tapi aku ditunggu Turki kan. Oh iya, perwakilan dari Turki ya. Oh iya, jadi nggak ada teman Indonesia di sana. Ya. Wow. Bahkan dari Australia ada, Brazil ada.
Itu benar-benar campur baur banget sih. Campur. Wah, nggak Iya. kebayang sih. Tapi Kak Fatih, itu salah satu plusnya ketika studi di Turki. Jadi ketika kita mau ke mana-mana tuh mudah. Karena kan pernah ada ya pepatah bilang kalau misalkan Turki itu, kalau dunia ini satu negara, Hah? Turki itu ibu kotanya. Ibu kotanya, Kan? betul. Nah, jadi kemana-mana dari Turki itu mudah. Waktu itu, waktu ke mana? Ke Hungari, Yordan? Ya, tiga-tiganya. Oh, iya. Banyak banget. Ya, itu studinya kan. Dan waktu studi itu tiga-tiganya itu murah jatuhnya dibandingkan dari Indonesia. Oh iya, Iya benar. kan? Dari Belanda aja waktu itu PP kalau nggak salah sekitar 2 juta kurang. Betul banget. kan? Ke Eropa itu murah Betul. banget ya dari Turki ya. Iya. Apalagi kalau misalnya ada season-seasonnya kan, kayak liburan gitu murah banget. Itu enaknya kalau studi di Turki. Jadi opportunity studi kemana-mana tuh lebih mudah lagi. Entah mau summer school ke Eropa atau mau nyoba-nyoba ISEC ke Mesir atau Benar. bahkan mau pergi umroh aja mudah kan. Mudah banget. Banyak banget anak-anak yang masih sekolah di Turki, masih kuliah di Turki itu umroh ya. Liburnya umroh ya. Bulannya kita Masya Allah nih, emang nih banyak banget nih anak yang menginspirasi. Itu selama S1 Kak, berarti ke Yordan, ke Hungari sama summer school ya? Iya, betul. Wow, selama S1. Jadi memang Sobat Misafir harus tahu, ini Kak Erza punya pengalaman, punya prestasi akademik juga yang hebat banget, top banget. Makanya kita Misafir menunjuk Kak Erza sebagai mentor. Mentor persiapan kelas IOS. Karena kita tahu portofolio Kak Erza seperti apa, bagaimana pengalaman Kak Erza. Jadi selama kelas itu kita nggak hanya belajar akademik aja. Kak Erza itu sering cerita-cerita juga supaya teman-teman yang lagi belajar yang masih kelas 12 tahu banyak banget benefit ya kayak yang bisa didapat ketika kuliah di Turki. Iya. Itu tadi benefit dari segi apa nih? Dari segi studinya ya? Studinya betul. Nah, selain studi ada apa aja? Wow. Kak Fatih kayaknya udah tahu sih. Dia alumni Turki juga. Tapi cerita dari Kak Erza yang pengen kita denger nih. Aduh. Kalau misalkan selama selama studi 5 tahun itu di Turki, waktu S1 itu tuh kebanyakan part time sih. Iya benar ya. Iya Pas kan? libur ya, summer. Summer atau waktu winter break 1 bulan. Iya betul. 2 minggu 1 bulan gitu. 2 minggu sampai 1 bulan. Itu tuh banyak banget yang kita bisa isi. Kayak waktu itu aku pernah jadi guru bahasa Inggris. Itu waktu summer itu intense course itu. Oke. Iya, dan itu guru bahasa Inggris juga guru bahasa Inggris. Ngajar. Iya, ngajar. Ngajar bahasa Inggris di Turki. Iya, Wow. ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Turki. Ngajar. Itu sih Yang diajar? Yang diajar itu beda-beda. Jadi aku megang 2 kelas waktu itu. Oke. Ada yang kelas Internasional. enggak, yang levelnya tuh masih anak-anak bocah. Oh, Anak orang Turki? kecil. Iya, orang Turki. Semuanya orang Turki. Ada juga yang kelas yang lebih beragam, yang ada pekerjanya juga. Oh iya, wow. Itu guru bahasa Inggris. Terus juga ada beberapa teman juga yang part time-nya jadi pelayan di kafe. Jadi kalau ada waktu senggang dia Iya doang, benar. Ada juga yang apa Kak Fatih? Aduh banyak banget tour guide. Fatih nih. Tour guide ya. Banyak banget. Itu kalau lagi libur ya Kak? Iya lagi libur ya teman-teman ya. Jangan pas lagi kuliah ya. Jangan ya Dek ya. Jangan. Terus nih Kak, berarti kan itu dari segi benefit ya. Nah, untuk memaksimalkan, untuk bisa dapat benefit itu, kira-kira nih dari Kak Erza, arahan buat teman-teman nih apa yang perlu disiapkan nih Kak? Yang disiapkan untuk yang studi atau yang Apapun studi juga, terus benefit kayak tadi Erasmus kan pasti perlu syarat IPK dan lain sebagainya, itu apa yang perlu disiapkan? Fokus ya. Kenapa fokus? Jadi gini, ketika lagi belajar nih, misalkan academic year, itu kan kalau di Turki sekitar 4 bulan ya. Yap. Untuk yang kelas fall 4 bulan, kelas spring 4-5 bulan sih. Iya sama kan? segitu juga. Nah, itu tuh fokus belajar aja. Jangan ngapa-ngapain lagi. Jadi ketika belajar itu ya kita maksimalin belajar, jangan mikirin yang lain, jangan mikirin yang mau kerja ini, mau kerja itu, atau mau buka usaha apa. Iya itu nggak usah benar, dipikirin. pacaran. Nah, ayo mau bahas juga ini. Lanjut Kak. Iya. Jadi ketika kita fokus di situ udah selesai, ketika nanti summer
kita nggak usah lagi ikut-ikutan summer course yang dari dari kampus. Oh, iya. Kita bisa ngelakuin itu. Jadi waktu summer ya waktu liburan. Waktu liburan mau ngisi apa terserah, tapi di luar kampus. Iya. Jadi bukan mengejar ketinggalan. Ketertinggalan, iya. Iya kan, kayak yang ngerti lah. Iya, paham lah ya. Ada bang bahasanya bang. Iya. Jelasin banget. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi tuh jangan sampai jangan ketukar ketika lagi belajar, yang harusnya belajar kita jadi main, yang orang-orang lagi pada liburan kita jadi disuruh belajar untuk ngejar kelas. remet lah gitu-gitu Nah, ya, itu karena tuh yang remet. benar fokus tuh ya berarti ya. Ya fokus aja, udah ada waktunya, semua tuh ada fasenya, ada waktunya. Oh iya. Waktunya main tuh enggak ya belajar. Enjoy banget kayaknya ngelihat Kak Erza nih. Terus sekarang S2 di Istanbul Teknik ya Kak ya. Udah tahun keberapa Kak? Aku tahun kedua. Tahun kedua? Iya. Sekarang lagi ngerjain tesis? Iya, lagi ngerjain tesis. Insya Allah nanti selesai bulan Februari. Masya Allah, amin. Kita doakan lancar. Setelah itu ada program apa? Ini Erasmus juga ikut nggak pas S2? Insya Allah ikut nanti. Insya Allah ikut, berarti akan. Wow. tinggal sedikit lagi fasenya. Wow. Ya, jadi Erasmus itu kalau di Turki itu ada 2 tipe. Ada yang pertukaran pelajar biasa dan ada juga yang magang. Nah, untuk yang pertukaran pelajar biasa itu berarti ngambil course di sana, ngambil kelas di sana. Berarti lebih panjang, selama 5 bulan, 6 bulan kali. Dan kalau misalkan untuk yang magang itu dari 2 bulan sampai bisa setahun. Oh. Ya itu terserah. Jadi ketika kita udah lulus kita mau magang itu pun juga bisa. Bisa ya. Jadi kesempatan untuk kita studinya tuh banyak sih di Turki ya. Kesempatannya tuh nggak habis ketika kita selesai di kelas. Benar ya. Tuh. Di luar kelas pun banyak ya. Iya. Dan itu bentuknya beasiswa ya kayak. Iya, betul. Supportnya dari pemerintah Turki ya. Betul. Jadi kita dapat uang itu sekitar 300 sampai 800 euro. Tergantung dari negara dan programnya. Karena program Erasmus kan banyak. Dan abis itu per bulan 300 sampai 800. Nanti kita juga bakal dibantu masalah visa. Visa kita free. Seingat aku ya, beberapa tahun lalu masih free. Dan abis itu kita juga yang tinggal kita pikirin cuma masalah rumah. Palingan. Tapi itu mudah. Biasanya ada PPI sendiri kan. Iya benar. Jadi ya nggak sesulit. Ya itulah networking kita selama di Turki juga akan luas ya. Iya betul. Betul banget. Nih banyak juga nih Kak pertanyaan dari sekarang yang udah lagi tomer atau baru kelas 1 ya, baru masuk kuliah. Gimana sih Kak bisa dapat Erasmus, apalagi Kak Erza 2 kali Erasmus waktu S1, 1 kali Erasmus magang waktu S2. Itu selain fokus tadi ya fokus kita, tapi kan kadang ada distraksi. Terus gimana sih Kak kuncinya biar selancar itu loh bisa dapat Erasmus 2 kali? Aduh, lancar gitu ya. Kelihatannya lancar ya. Alhamdulillah. Tapi ketika di Turki Erasmus itu sebenarnya lebih mudah sih dibandingkan yang orang-orang pikirin ya. Iya. Sebenarnya Erasmus itu kita cuma butuh IPK, nilai IPK di atas 2,5 beberapa univ. Abis itu kita juga butuh hasil tes bahasa Inggris Kak. Itu aja 2 itu. Dan itu hasil kita itu 2 itu berkompetisi dengan orang-orang yang daftar Erasmus juga di universitas, di univ yang sama. Gitu. Jadi saingannya satu kampus lah ya. Satu kampus. Ada satu jurusan, ada juga kalau kampus aku satu kampus. Jadi peluangnya memang lebih besar ketika udah di Turki, karena banyak juga sih PTN di Indonesia yang ada program Erasmus juga. Gitu, betul. Ada pertukaran pelajar lain ke negara lain juga gitu. Dan di Turki tuh lebih berkesempatan untuk dapat Erasmus. Iya betul, kalau menurut aku ya. Terus Kak Erza nih udah 9 tahun guys. 9 tahun di Turki. Depan kita 1 dekade nih. 1 dekade. 2 periode politik ini. Iya, lumayan kan? Lumayan kan? Aduh. Gimana nih Kak lihat perkembangan anak-anak Indonesia lah, khususnya di Turki? Kalau anak-anak Indo beraneka ragam ya. Ini pertanyaan. Nggak apa-apa, ini tuh buat sobat Misafir juga yang di sana yang lagi di fase gue lagi capek belajar lagi, terus yang baru tomer nih kan, aduh bahasa Turki
nggak nangkep lagi. Apa sih Kak motivasi yang bisa dikasih nih oleh Kak Erza buat teman-teman yang lagi struggle, apalagi fase-fase awal? Iya, kayak tadi awal sebenarnya semua tuh ada fasenya. Jadi ketika kita berusaha untuk keluar dari fase itu, kita bakal ada di fase lain. Ketika kita lagi struggle banget sama bahasa Turki, ketika kita berusaha untuk nanganin struggle kita, itu kita bakal keluar dari struggle itu naik level ke struggle yang lain, ke fase lain. Jadi dan aku selalu bilang ke anak-anak yang deket sama aku, kalau misalkan belajar bahasa Turki, jangan sekali-kali langsung satu paragraf kamu translate. Artiin, oh iya. Apalagi pakai Google AI. Translate. Ya, AI, Google Translate jangan kayak gitu. Kayak tinggal foto terus langsung ada artinya. Jangan kayak gitu, jangan deh. Ya. Caranya gimana? Caranya satu kata. Ya kata yang kamu bingung, kamu nggak tahu, kamu artiin di Google Translate. Nanti kepala kamu latih. Kayak gimana sih nyusun katanya? Iya. Gitu. Apa sih arti dari satu paragraf ini? Kalau satu kata ini artinya ini, satu paragraf ini artinya apa? Aku selalu bilang kayak gitu. Gitu ya. Jadi ngelatih kepala kita untuk terbiasa sama bahasa itu, lama-lama jadi mudah. Bahkan aku udah di titik yang kayak gak kerasa lagi pakai bahasa Turki, gak kerasa lagi lihat bahasa Turki. Oh ini bahasa Turki, baru sadar kayak. Serius? Oh iya, udah nggak ada. Oh ini bikin katanya gimana ya? Udah nggak ada beban kayak gitu, karena dari tahun pertama aku ngebiasain kayak gitu. Oke. Balik lagi ke tadi, fokus ya. Iya. Dan misalkan kamu ngerasa struggle banget, dari nolnya aja bingung mulai dari mana. Coba mulai dari anak-anak Turki belajar bahasa Turki. Aku pernah Kak dulu kayak belajar bahasa Turki itu dari ini stasiun network yang bahasa anak-anak. Oh iya tahu. Lagu-lagu anak-anak. Lagu anak-anak, yang masih benar. pelan banget kayak kelinciku. Betul. Naik gunung apa-apa. Iya benar. Lagu-lagu kayak gitu, yang itu kan buat anak-anak yang linguistiknya masih lamban di bahasa itu. Nah kita juga kayak gitu, masih sama belajar. Iya. Karena sama-sama nol ya. Iya sama-sama nol, udah. Itu pasti ada caranya, semuanya ada fasenya. Kalau emang kamu ngerasa di fase itu kamu struggle, cari orang yang udah keluar dari fase itu. Kamu tanya, kenapa dia udah bisa keluar. Wow. Kayaknya enak gitu nih penyampaian Kak Erza nih. Jadi teman-teman sobat Misafir, dipahami tadi kata-kata Kak Erza, benar-benar fokus, ada masanya ya. Jadi Tomer ada masanya, nanti kuliah juga ada masanya, liburan juga ada masanya, itu harus sama-sama dinikmati gitu kan. Jadi ya itu yang lagi struggle, terus juga yang lagi kesulitan, itu benar-benar harus fokus. Iya betul Kak. Wah keren banget. Cerita Kak Erza ini sangat menginspirasi kita semua nih. Oke, Kak Erza, kita lanjut bahas tentang gimana sih Kak buat, tadi kita udah bahas tentang struggle-nya, terus sekarang kita masuk ke gimana nih Kak Erza bisa masuk ke top univ. Salah satu top univ yaitu Istanbul Teknik. Kita semua tahu seberapa susahnya sih masuk Istanbul Teknik, karena dari sekian ribu mahasiswa Indonesia di Turki, sekarang berapa Kak mahasiswa Indonesia yang ada di Istanbul Teknik? Setahu aku kurang dari 10 ya. Kurang yang dari terdaftar 10. dari PPI Istanbul kurang dari 10. Bisa hitung jari berarti ya? Iya bisa. Tapi kita nggak saling lihat, jadi kita nggak tahu. Oke. Ya nggak kenal satu sama lain. Saking membaurnya sama yang lain. Sama yang lain ya. Jadi memang udah punya circle, punya teman-teman lain Turki lainnya gitu. Jadi, nah terus gimana Kak bisa masuk Istanbul Teknik? Banyak banget nih yang penasaran nih. Sebenarnya kalau untuk flow masuknya itu mirip sama S1. Oke. Aku S2 ya. Jadi kan S1 dengan S2 tuh mirip. Jadi kita sama-sama butuh ujian masuk yang logika, logika matematik gitu. Yang kedua kita butuh bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris. Tapi ini mungkin bisa nyusul nih yang ini. Nah untuk yang pertama ini itu kalau misalkan anak-anak S1 ada SIT sama tadi Tereos. Sekarang ya. Emang mungkin nilai standarnya lebih tinggi dibandingkan univ lain. Karena itu kan juga sistem mereka untuk memfilter anak-anaknya ya. Dan untuk anak-anak S2 itu kita ada nilai ALES atau GRE. Aku waktu itu pakai GRE sebenarnya. Ujiannya itu ada yang bahasa Inggris
sama matematika. Dan itu emang sulit sih sebenarnya. Kayaknya Iya. sulit lah. Iya, masuknya sulit, keluarnya lebih sulit tapi. Wah. Itu bukan aku doang yang bilang, itu udah tervalidasi sama anak-anak alumni yang lain. Tapi bedanya apa sama univ-univ lain, Kak? Jadi privilege-nya beda satu. Oke. Yang kedua opportunity-nya beda. Jadi setiap di awal tahun kita selalu ada kayak MOS gitu. MOS-nya itu ramai banget anak-anak internasional masuk, dan ada klub-klubnya, kita bisa lihat klub yang mana yang kita mau, dan itu ramai banget, dan itu sangat efektif. Sekitar ada kali 30 sampai 40 klub ya. Oh iya. Iya, sebanyak itu. Dari yang kan ini Istanbul Teknik ya, harusnya kayak mungkin teknik-teknik aja. Teknik aja ya. Ya, tapi enggak, Kak. Dari klub nulis, klub menjahit, klub mana lagi, astronomi tuh ada. Ada klub masjid juga, Kak. Klub masih juga ya, Ada Rohis. ada klub revolusi juga. Wow. Itu banyak banget. Klub history ada, aku pernah lihat. Klub makan ada. Dan aku salah satu klub yang aku ikutan ada klub bahasa Jepang, Kak. Klub bahasa Jepang Iya benar. di Istanbul Teknik. Iya. Teknik ya. Jadi ada klub ini sih sebenarnya Far East Asian Nation. Jadi Uzakdo apa ya, Kak? Yang pokoknya Asia yang jauh ya. Oh iya benar-benar. Kayak Jepang, Korea itu disebutnya Far East kan. Iya. Nah, itu ada klub, di dalam klub itu ada perkumpulan orang yang suka bahasa Jepang, Wibu. Korea, ya, wibu tos. Ya, yang Jepang, ada juga yang bahasa Korea. Ada juga klub dancing, klub dance Korea, klub Chinese. Jadi dari klub-klub ini kita tuh ngadain tiap minggu tuh pertemuan di satu kelas. Jadi Istanbul Teknik itu selalu ngasih satu ruangan untuk tiap klub untuk bisa ngumpul. Difasilitasi ya? Fasilitasi banget gitu. Terus jadi di klub itu ya kita ngobrol-ngobrol, entah belajar. Waktu itu kita belajar sampai kanji sih. Karena kan cuma ya basic lah ya. Iya. Satu kali pertemuan per semester per minggu. Benar-benar. Dan kita suka makan-makan juga. Makan-makannya ketemuan di Japanese. Iya, Japanese restoran. Tapi emang jadi ngumpul sama yang satu circle. Iya. Jadi kayak sama-sama ngerti. Iya, benar-benar satu frekuensi. Iya, frekuensi gitu. Terus juga aku ikut klub masjid juga. Klub masjid juga. Klub masjid ikut. Jadi tiap malam Jumat kita selalu ngumpul di masjid kampus. Itu lumayan gede sih. Gede banget malah. Di masjid kampus itu kita ngumpul dan ada bagian lorong untuk belajar, khusus belajar. Itu cewek cowok ada nyampur. Ada juga ruangan khusus perempuan untuk belajar. Gitu. Bahkan di ruangan itu kita bisa nginep kalau lagi ada ujian atau lagi pengen nginep, ya nginep aja di situ. Dan itu udah bebas aja karena perempuan semua di daerah itu, di ruangan itu. Jadi emang benar-benar difasilitasi banget. Itu privilege top univ ya, salah satu privilege top univ ya. Istanbul Teknik guys. Dan kita tuh tiap fakultas itu tiap gedung ya. Ada beda-beda gedung, dan itu tiap gedungnya tuh selalu ada satu kafetaria dengan satu perpustakaan. Jadi nggak nyampur sama univ-univ sama fakultas lain. Tapi ada juga perpustakaan yang lebih besar yang emang ada 4-5 tingkat gitu. Dan itu emang buat bareng-bareng gitu. Jadi bisa milih kita, dan ada ruangannya juga yang untuk ngobrol bareng, untuk meeting room. Bahkan di perpus yang besar itu kita punya ruangan yang untuk sendirian. Oh iya tahu Ya, pernah lihat sih. Mungkin mau nangis sendiri ya sambil belajar gitu ya? sambil nangis gitu kan, nggak lulus gue. Mau galau. Iya. Gitu. Dan enaknya juga, Kak, makan siang sama malam itu ada di univ juga. Jadi kita bisa nikmatin, kita bisa belajar tanpa harus mikir mau makan apa. Makan apa, bener ya. Tanpa harus mikir keluar duit berapa ya gue kalau makan di luar. Iya, gitu. di Istanbul loh, di Istanbul ya, harus nyari resto makan apa ya. Udah ada fasilitasnya di sana ya. Dan beruntungnya karena subsidi juga, kita satu kali makan cuma 8.000 rupiah, Kak. 8.000 rupiah. Iya, dan itu udah semuanya. Udah ada sup, udah ada nasi atau sereal atau oat gitu, dan ada lauk pauknya, ada dessertnya juga, ada buahnya. Wah, terus lengkap sih. Air putihnya juga bebas ngambilnya. Wow, 4 sehat 5 sempurna lah ya. Sebagai anak teknik pangan sangat memperhatikan itunya. Jadi Iya, Kak, karena beberapa anak teknik pangan ini terjun langsung gitu. karyanya. Karena selalu kita update
berapa kalorinya. Wow. Itu selalu tersedia di aplikasi di Univ kita. Oh. Itu banyak sih. Wow, detail banget berarti ya. Sedetail itu, Pak. Jadi siang sama malam tuh kita selalu update berapa kalori hari ini. Oh, keren banget ya. Iya. Nggak sebebas di Indonesia lah ya, makan apa aja kalori masuk, nasi padang. Enggak. Ini diatur sama Iya, sama diatur univnya. sama Univ. Wah, keren banget. Ya, Itu enak-enaknya, Kak. Nah, sekarang gimana sih syaratnya? Tadi kan Kak Erza sebutin juga Yos. Ya, mungkin banyak juga yang udah pernah ujian Yos. Sesulit apa sih Yos? Seharus siap apa sih Yos? Kita kita tahu, semua sama-sama tahu kalau top univ itu nggak bisa pakai berkas, hanya mengandalkan ijazah aja pastinya. Nah, Terios ini yang perlu Kak Erza apa ya? Jelaskan sedikit. Oke. Sejujurnya saat beberapa tahun yang lalu, Kak, aku udah cek top univ itu perlunya apa aja berkasnya, dan itu nggak ada Yos di situ. Cuma ada SIT, ACT sama yang lain-lain. Iya. Nah, tapi tahun ini dari tahun 2023 gitu, univ top ini udah bisa pakai Terios. Terios ya. Itu salah satu keuntungannya. Jadi kita nggak harus ikutan ACT atau SIT yang satu bayarannya mahal Betul. dan yang kedua sulit. Ya kita bisa pakai Terios aja, dan kita bisa langsung daftar ke univ manapun di Turki kan. Iya. Dan Terios sendiri udah 2 kali setahun ya, Kak? Iya, betul, 2 kali setahun. Iya, itu juga bisa dicoba. Bener ya, 2 bener kali ya. jadinya. Untuk kesulitannya karena Terios itu untuk masuk univ Turki, jadi standarnya itu adalah standar lulusan SMA Turki. Standar ya. Maksud standar apa? Itu kayak kurikulum yang dipakai. Bedanya cuma sedikit aja. Ada beberapa bagian yang beda. Dan tapi rata-ratanya bisa sih anak-anak kebanyakan ya. Iya. Tapi yang ya gitu, kalau anak-anaknya mau ya pasti bisa sih. Gitu ya. Standar itu berapa minimal skor yang setahu Kak Erza nih? Dari total 500 poin Yos itu bisa masuk itu berapa, Kak? 400, Kak. Wow. Tapi itu tuh ada 2. Ada itu yang di Istanbul, kalau nggak salah ada juga yang KKTC atau apa gitu. Kayaknya di bagian lain, bukan di Istanbul gitu. Dan itu nih standarnya beda. Oh. Tapi tetap itu. Kayak Metu juga kayak gitu. Metu ada yang di Ankara, ada juga di tempat lain. Dan untuk yang di luar Ankara sama Istanbul ini, mereka tuh lebih mudah masuknya. Iya. Kayak itu yang di Istanbul dia butuh 400/500. Itu yang satunya lagi itu dia cuma butuh 350. Gitu. Oke. Jadi tetap bisa diusahakan. Iya. Dan enaknya salah satu masuk ke itu nih, Kak. Itu tadi Kak aku bilang privilege ya. Iya, betul. Itu sangat dibutuhkan. Serius. Serius, ya. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita bilang kita anak itu, orang-orang Istanbul tetap tahu kita tuh nggak kosong. Gak kosong. Nggak kosong. Jadi respeknya beda ketika kita bilang kayak gitu. Atau ketika kita bawa tas yang tulisannya itu aja. Itu udah bisa dipandang beda. Wow, bener ya. Privilege ya. Ya, privilege tuh. Karena bahkan orang-orang Turki yang nanya ke aku, kamu univ mana? Aku itu. Oh, kamu pintar ya, kamu gini ya, kamu gini. Langsung puja-puja, langsung dikasih bonus. Kamu sih sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Kayak jadi tiba-tiba jadi anak orang aku. Tiba-tiba diadopsi. Enggak. Wah. Gitu. Tapi dengan tadi informasi di itu hanya kurang dari 10 anak Indonesia, terus juga privilege yang didapatkan ketika kita menyebutkan aku anak itu dengan sebegitu nyamannya di Turki. Ini berarti kan menandakan kita perlu persiapan Yos yang lebih matang, betul nggak, Kak? Betul. Karena yang kita tahu nih banyak nih anak-anak Indonesia yang pengen kuliah di Turki, di top univ di Turki, terus juga dengan jurusan favorit termasuk FK. Waduh. Nah gitu-gitu. Nah itu berarti teman-teman sobat Misafir nggak boleh tuh menyepelekan Yos. Bener ya, kayak? Betul dong, betul banget. Karena untuk masuk top univ tuh nggak bisa pakai berkas, nggak bisa pakai ijazah. Iya, karena emang ada usaha bakal ada hasilnya juga sih, Kak. Iya, benar. Jadi tadi sebenarnya banyak privilege yang belum aku sebutin, banyak banget. Dan itu bahkan ketika aku bisa mengulang waktu, ketika aku balik ke 2016, aku disuruh milih antara univ yang aku mau, aku bakal usahain top univ. Gitu ya? Iya, karena kerasa kuliah di luar negeri itu kerasa. Iya, dan banyak
hal yang bisa aku explore tadi kayak klub-klub tadi. Iya benar. Itu aku nggak rasain di univ aku sebelumnya. Yang S1 itu. Iya. Jadi ada beberapa klub ada tapi nggak seaktif di itu. Oh iya. Gitu. Terus juga di itu sendiri walaupun sulit ya, tapi teman-teman di sana jadi terfilter juga. Oh iya Teman-teman ketika benar. kita ngobrol, ngasih insight baru, ngasih pandangan baru, menaikkan standar kita. Itu yang bagus. Gitu. Guru-gurunya juga kayak gitu. Dari dosen-dosennya sendiri, aku tuh kayaknya nggak nemu deh dosen yang lulusan dalam negeri. Oh iya. Yang full dalam negeri, nggak ada. Pasti ada satu degree dia yang dia ambil dari luar negeri. Kebanyakan Amerika dan Jepang. Kalau dari gitu. jurusan aku ya. Ya. Wow. Gitu. Dosennya tuh kayak nggak berhenti belajar gitu. Iya benar. Walaupun udah jadi dosen, udah dapat gelar, udah tinggal hidup enak gitu, mereka masih belajar. Tetap belajar ya. Wow. Tuh. Gitu. Top Univ. Jadi Iya. teman-teman yang mau masuk Top Univ harap dipersiapkan lebih matang lagi ya kayak YOS-nya itu jangan disepelekan. Iya. Karena isian YOS itu hanya 2 jam. Berapa soal Kak? 80 ya. 20 jam. Dan itu ada partnya geometri, matematika dasar dan sebagainya. Itu teman-teman bisa daftar sekarang di Misafir buat nanti langsung dimentorin sama Kak Erza nih, yang pengalamannya teman-teman bisa dengar sendiri seperti apa. YOS udah berapa kali, terus juga Erasmus juga udah berapa kali, dan sekarang lagi di Istanbul Technic University yang tadi teman-teman udah dengar bahwa privilege-nya sebegitu besar kalau udah masuk top university. Iya. Kak mau nambahin. Boleh? Jadi ketika aku persiapan untuk masuk itu juga, itu aku butuh 6 bulan nggak untuk belajar. 6 bulan fokus belajar. Jadi gak masalah kalau kita nggak paham tentang tesnya, tuh nggak masalah. Apalagi ketika kita buka buku baru buka, kok nggak paham sih? Apa bukan level aku ya? Jangan mikir kayak gitu, karena semua orang juga di fase itu awalnya. Fase itu iya. Jadi aku butuh 6 bulan untuk dapat nilai tersebut, dan aku bisa daftar di itu. Tuh. Jadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Nanti keep trying, kan? Right. Iya, nggak apa-apa. Setiap hari aku fokus sekitar 3-6 jam untuk belajar ujian yang satu ujian aja. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Wow. Iya, Itu liburnya. 1 kali percobaan atau berapa kali ujiannya? 1 kali percobaan. Karena kebetulan ujian yang aku pilih waktu itu mahal ya. Jadi kayak iya kayak harus maksimal ya. Iya, harus maksimal. Karena GRE itu seperti SIT kalau SIT-nya. Oke. Jadi emang dia mahal. Makanya ketika ada yang kayak YOS, kalau S2 ada YOS-nya, kayaknya aku ikut lagi gitu. Karena udah murah, terus juga ya bisa lagi. Iya benar bisa dimaksimalkan ya. Betul. Terus juga sekarang udah banyak ininya apa sih source-nya gitu loh. Oh iya. Iya, dari YOS sendiri. Persiapannya lah ya. Persiapannya udah banyak. Udah bisa di otak-atik lah Di YOS-nya. otak-atik. Wah, keren banget sih. Bayangin guys, 6 bulan persiapannya. Iya. Jadi nggak masalah ya Kak kalau semuanya berproses tuh. Betul. Nih ada sobat Misafir yang mau tanya, silakan. Kan butuh waktunya 6 bulan. Belajarnya sehari 3-6 jam ya Kak. Gimana sih caranya supaya nggak gampang ngedown waktu belajar? Sedangkan kadang semangatnya cuma di awal, terus pas udah kayak mikir udah 6 bulan lama, udahlah akhirnya memutuskan untuk nggak usah deh, kayaknya nggak pede gitu. Gimana cara mantepinnya dan konsisten gitu selama 6 bulan? Kalau yakin kayaknya harus coba nih, harus bisa nih gitu. Oh gitu. Jadi gini, ada 2 hal. 1 masalah motivasi, 2 masalah circle. Jadi ketika kita ngerasa ngedown, kita lihat nih masalahnya dari mana. Apakah dari circle kita yang bikin semangat kita turun, atau emang motivasi dari dalam kitanya. Jadi internal atau eksternal masalahnya. Dan ketika masalah itu internal, aku atasin dengan lihat-lihat lagi nih univ yang aku pengen apa aja yang bisa aku dapetin di sana. Iya. Ingetin kita goal yang awalnya kita pengen tuh apa sih. Iya benar. Gitu. Ketika masalahnya di eksternal, berarti circle kan, atau dari apapun. Dan itu kita lihat lagi temenan kita mungkin bukan sama orang yang ngasih kita semangat. Tepat, iya. Bukan sama orang yang tepat Kak. Itu kita perlu rombak pertemanan. Rombak pertemanan ya. Nggak ada salahnya juga kan Kak ya. Iya, maksudnya
tadi Kak, ada harus fokus. Ketika kita harus belajar, berarti kita nyari teman yang bisa diajak belajar. Betul. Ya kan? Betul. Ya kan, dan kita butuh dorongan circle teman-teman yang support kita juga, yang saling support dalam kebaikan, dalam belajar itu dia. Jadi waktu itu Kak, waktu aku lagi belajar pun aku sempat ngalamin fase naik turun itu kan wajar ya. Nah itu ketika turun aku lihat teman-teman aku, oh ada nih teman aku, dia juga lagi ngejar apa sih ujian bahasa Turki yang pokoknya bahasa Inggris lah, bahasa Turki. Dan belajar juga bareng sama aku di kafe. Tapi jarang-jarang gitu kan. Tapi tetap aja kita nongki berdua saling belajar. Kalau misalkan nggak ada dicariin. Tapi sampai sana diem-dieman belajar. Diem-dieman dia. Tapi kalau nggak ada yang kurang. Iya. Gitu. Jadi kayak ya hal-hal itu orang gitu Turki sih. atau Orang Indo. Oh iya. Dari manapun kita bisa dapat motivasi, tenang. Betul. Gitu. Jadi support system ya. Iya, betul. Support system yang kita butuhin. Dan selain support keluarga yang dari jauh, ya kita juga butuh support system di dekat kita. Betul. Terus sorry nih Kak, nambah lagi. Nah, apakah dari Kak Erza sendiri bisa gitu kalau kita sendiri gitu, kita nggak butuh circle, nggak butuh teman-teman support system tadi, apakah Kak Erza bisa mencapai ke titik ini, bisa masuk itu? Kalau untuk aku pribadi kayaknya sulit banget deh. Sulit ya? Iya, bakal lebih sulit dibandingkan jalan yang aku tempuh kemarin. Oke. Karena tadi aku bilang kayak teman aku ada yang apa sih yang ngajakin belajar, yang ngajakin ke kafe yuk, palingan di kafe juga kita main laptop, belajar dikit tapi ngobrol ada. Ya, belajar lagi gitu. Jadi gak kosong selama kita di kafe itu gitu. Kalau nongki pun kayak gitu kita. Jadi teman-teman kayak gitu yang untuk ngingetin kita lagi. Iya sih. Ini loh fokus kamu, ini loh yang kamu kejar. Ini loh yang aku kejar. Jadi kita saling update. Jadi kayak, ih dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Iya benar. Punya teman yang ada jiwa kompetitifnya tuh penting Kak, karena gitu. Tuh, kalau di jalan aku ya kemarin. Sedangkan kalau aku sendirian kemarin, mungkin aku naik turunnya bakal lebih banyak turunnya gitu. Iya, karena motivasi dari mana? Iya benar. Dari diri sendiri kadang-kadang nggak cukup gitu kan. Gitu. Wah keren banget ya. Jadi nggak ada salahnya ya kita memfilter teman. Betul. Ya, kita memilah mana nih yang teman kita yang bisa memberikan support dalam akademik. Ada juga yang ya kita butuh juga teman-teman yang buat menghibur lah ya untuk mengisi waktu luang. Tapi itulah gimana caranya kita buat manage teman-teman kita juga. Wah, ada waktunya ya Kak. Ada waktunya ya semua. Keren banget. Gitu. Ini viewsnya banyak sih kayaknya. Amin. Kita doakan semoga tesis Kak Erza lancar, Erasmusnya juga lancar. Amin. Pokoknya project ke depan lancar semua. Sehat selalu Kak Erza. Makasih banyak. Nanti kalau rame kita balik lagi ya, kita podcast lagi ya. Tiket pesawatnya ya. Oh iya sih ya. Oke sobat Misafir, sampai segini dulu cerita kita, ngobrol-ngobrol kita sama Kak Erza. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Balik lagi di episode berikutnya. See you on top. See you. Thank you Kak Erza.